Itu tahun baru Hijriah 1444 Hijriah ini kemudian asa kakulturan agung kaum bukan menyangkuti kalau diterjemahkan itu sangat berbahagia sekali. Pada hari ini kedatangan Astagfirullah awalum di Al-Ghifari. Jadi Pak Kiai Haji Saifuddin ini amannya cukup luas, karena yang asalnya di Mekah periode pembinaan akidah dan ibadah, justru kalau di Madinah itu sudah menerapkan al-Islam, bukan hanya urusan akidah dan ibadah, tetapi kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Jadi Islam itu bukan hanya urusan akidah dan ibadah, bukan urusan pribadi belaka, tapi pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara. Tidak perlu saya uraikan semuanya. Kemudian yang kedua, kaitan turun surat Al-Baqarah 218 ini. Ini asalnya Abdullah bin Jahas yang lahir 40 sebelum hijrah dan wafat tahun 3 hijriah, usianya 43 tahun. Itu diutus oleh Rasulullah SAW ke 22 tahun atau 17 bulan setelah berada di Madinah untuk ke Mekah berdakwah. Tapi di Madinah lah Abdullah bin Jahas dan pasukannya itu diserang oleh pasukan Al-Hadrami sehingga terjadi duel. Dan dengan duel itu Al-Hadrami tewas oleh Abdullah bin Jahas. Nah, saja kan guyur selemur di masyarakat. Pajar teh Abdullah bin Jahas melanggar aturan Nabi Ibrahim, karena saat itu sudah bulan Rajab. Kan yang terhormat Bapak Pembina tadi mengatakan 1 tahun itu ada 4 bulan haram, bulan suci, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Walaupun di Bandung sering bulan Ramadan disebut bulan suci, padahal bulan Ramadan mah tidak disebut bulan suci, itu bulan barokah, syahrul barokah, bulan-bulan yang lain. Bulan suci yang tidak boleh perang itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Makanya di bulan Ramadan Rasul kan perang juga, perang Badar ya. Nah, ceritanya Abdullah bin Jahas itu saja kok sudah berani melanggar aturan di masa silam, karena bulan haram itu sudah berlaku sejak zaman Nabi Ibrahim. Ini berkaitan juga dengan ayat 217 bahwa Syahrul Haram itu qitalun fihi kabir, perang itu merupakan peristiwa besar, tetapi menghalangi jalan Allah dan mengusir orang mukmin itu lebih besar. Nah, maka jawabannya surat Al-Baqarah 218 ini. Walaupun sudah bulan Rajab, sudah bulan haram, tapi kalau demi membela diri ada yang menyerang, ya lawan. Banyak berupa harus dilawan kaum muslimin itu ya. Dan yuqatilunakum, bahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat sebelumnya 190, yuqatilunakum itu fi'il mudhari, baru rencana saja mereka memerangi kaum muslimin harus dihadap. Jadi bukan hanya nunggu mereka memerangi, kalau mereka sudah rencana saja itu harus dilawan.
Jadi turun surat Al-Baqarah 218 sebagai jawaban bahwa iman hijrah jihad itu berlangsung kapanpun. Kalau dalam rangka membela diri, membela kesucian Masjidil Haram, dan memberantas kezaliman sehingga terjadi perang, walau di bulan suci tetap berjalan. Kemudian sekarang ditetapkannya tahun Hijriah. Ditetapkan tahun Hijriah itu sejak zaman Umar bin Khattab. Sejarahnya saya tulis, nanti bapak-bapak ibu-ibu dibaca di rumah masing-masing. Asal mulanya tahun itu macam-macam. Ada yang dikenal tahun gajah, tahun Mudor, itu di zaman jahiliyah. Ada tahun sesuai dengan peristiwa, ya, peristiwa yang terjadi. Namun pada zaman Umar bin Khattab ada persoalan yang dialami oleh Abi Musa Al-Asy'ari. Ketika itu ngirim surat, tanggalnya ada, tapi tahunnya tahun mana yang dipraktek, yang digunakan itu. Sehingga Umar bin Khattab mengadakan musyawarah pada saat itu untuk menentukan tahun yang dihitung. Dan pada saat itu perdebatan muncul di kalangan ulama. Ada yang mengusulkan tahun kelahiran Nabi Muhammad, sehingga ditetapkan tahun kelahiran. Tapi yang jadi persoalan, ketika zaman itu kan sudah tidak ada lagi sahabat yang hidup ketika Rasul dilahirkan. Abu Bakar, mertua Rasul, lebih tua mana? Abu Bakar dengan Rasul? Mertua apa? Mertua dengan minantu, tua mana? Tua minantu. Abu Bakar itu 2 tahun setelah Rasul lahir, menantunya Rasul itu lebih tua minantu. Umar 4 tahun, itu juga minantu hakene 4 tahun lebih muda dari Rasul. Jadi ketika zaman Umar bin Khattab, yang hidup ketika Rasul lahir itu sudah tidak ada semua. Jadi bagaimana meyakinkannya? Karena secara ilmiah sulit yang menjadi saksi. Kemudian ada juga yang mengusulkan Amul Hajan, tahun kesedihan. Kalau tahun kesedihan setiap tahun sedih wae. Ada yang mengusulkan wafat, jadi berduka terus setiap tahun. Akhirnya Ali bin Abi Thalib mengusulkan setiap tahun Hijriah. Maka fa'ajma'u alal hijrah, sepakatlah hijrah. Oleh karena itu 1444 besok tahun hijrah, jangan dinamakan tahun Islam. Itu keliru. Kalau disebut menyambut tahun baru Islam itu keliru pisan. Karena kalau menyambut tahun baru Islam harusnya dihitung sejak zaman Nabi Adam. Karena Islam itu lahir sejak zaman Nabi Adam. Jadi Adam, Idris, Nuh, Ibrahim, Musa sampai Isa semuanya adalah Muslim. Jadi makanya 1444 hak, tidak pernah 1444 i. Dari dulu itu. Jadi kenapa sekarang di Indonesia menyambut tahun baru Islam? Itu keliru, katakan. Jadi jangan ikut-ikut keliru, ya kita. Jadi tahun baru Hijriah. Kenapa hijrah yang diambil kata Ali bin Abi Thalib? Kalau hijrah itu berlangsung sampai akhir zaman.
Makanya kalau menyambut tahun baru hijrah itu ingat peristiwa hijrah. Jadi jelas besok itu tanggal 1 Muharram. Kenapa bulan Muharram? Kalau bulan Muharram itu sejak masa silam sudah berjalan kalangan masyarakat. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir itu mayoritas orang-orang Arab punya penanggalan sejak bulan Muharram awal tahunnya. Walaupun ada juga yang dari Rabiul Awwal, ada juga dari hari yang lain, tapi yang diakui oleh Rasul itu penanggalan Muharram namanya. Itu bulan Muharram. Dan bulan Muharram itu termasuk bulan haram atau bulan suci, yang penyambutan bulan Muharram bagi umat Islam yaitu saum 2 hari atau 1 hari. Jadi yang sahih 1 hari atau 2 hari. 1 harinya belum pernah dilaksanakan oleh Rasul, tapi itu hadis hamiah rencana. Yang sering dilakukan oleh Rasul adalah 10 Muharram. Jadi tanggal 1 Muharram nama tidak ada acara khusus. Nah sekarang bagaimana 1 Muharram atau menyambut hijrah itu sebagai peringatan? Karena ini warisan dari sahabat, yaitu Ali bin Abi Thalib yang mengusulkan. Jadi peringatan 1 Muharram atau peringatan tahun baru itu sebagai pelajaran bagi kita kaum muslimin. Banyak di kalangan umat mengadakan upacara 1 Muharram. Dan kalau saya mengadakan perjalanan dari Baru ke Margahayu Raya malam 1 Muharram, maka tidak akan jalan lewat Juasra, karena malam 1 Muharram di situ ada karnaval Bogor, ya. Itu penuh sekali, Aceh itu selalu. Jadi berbagai acara, ada yang jalan kaki dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau peringatan Hijriah, kita ingat bahwa di sini saya catat hijrah Rasul itu bukan Muharram, tapi bulan Rabiul Awwal. Hari Kamis meninggalkan rumah malam hari, kemudian sampai Jabal Sur, dan di Jabal Sur itu sampai hari Senin tanggal 4 Rabiul Awwal. Jadi ngumpet di Jabal Sur sampai tanggal 4 Rabiul Awwal. Jadi hijrah Rasul mah bulan Rabiul Awwal, bukan bulan Muharram. Dan menurut catatan sejarah tidak ada sahabat yang hijrah bulan Muharram. Sebelumnya ada yang bulan Dzulhijjah, ada yang bulan Dzulqa'dah, tapi bulan Muharramnya tidak ada yang hijrah. Tapi kenapa Indonesia memperingati hijrahnya pada bulan Muharram? Karena kebetulan tahun barunya saja, tahun baru Muharram. Itu tentang peringatan. Sekarang apa kaitan surat Al-Baqarah atau tanasub ayat, ya? Tanasub ayat. Surat Al-Baqarah 212 dikemukakan pertanyaan tentang bulan haram. Ditandaskan bahwa pada bulan Ramadan pada bulan haram itu diharamkan untuk perang, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dan di situ dikatakan sebagai bulan suci. Dan pada ayat 218 berkaitan dengan jihad. Jadi kaitannya, walaupun di bulan haram, apabila ternyata jihad itu memerlukan perang saja, nggak jadi masalah. Karena apa? Karena al-fitnatu asyaddu minal qatl, bahwa
bahwa fitnah itu lebih berbahaya dari pembunuhan. Fitnah itu apa? Di situ sanes fitnah bahasa Sunda. Fitnah bahasa Sunda non tuduh palsu, itu fitnah bahasa Sunda. Kan katanya ada yang fitnah, fitnah itu lebih berat daripada pembunuhan. Ya pembunuhan itu lebih berat daripada fitnah itu mah. Fitnah tuduh batur mah. Yang dimaksud dengan fitnah di sini adalah kekacauan, menghalangi jalan Allah, menghalangi Masjidil Haram, menghalangi kesucian ibadah. Kalau dibiarkan itu fitnah. Nah, fitnah itu lebih bahaya daripada peperangan. Jadi daripada diantep orang-orang yang memerangi umat Islam, lebih baik dibunuh, diperangi. Al-fitnah itu asyadun nafas. Jadi walaupun di bulan haram, kalau ternyata terjadi kekacauan dari kalangan orang-orang kafir, harus diberantas. Yang kedua, menghalangi jalan ke Masjidil Haram pada ayat sebelumnya ditandaskan lebih bahaya daripada peperangan. Oleh karena itu, salah satu fungsi perang adalah membela kesucian dan mengharap rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, pada ayat sebelumnya ditandaskan bahwa orang kafir akan selalu memerangi umat Islam dengan segala cara. Pada ayat selanjutnya ditandaskan bahwa jihad merupakan salah satu langkah mencari ampunan dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jihad harus tetap berjalan. Tantangan pun harus dihadapi, walaupun harus berperang. Jadi jihad jadi perang itu demi membela kesucian Islam, demi membela kebenaran, demi membela kedamaian. Jadi jihad itu perang itu karena membela kedamaian. Itu adalah yang kelima, yang keempat. Sekarang berikutnya adalah tahlil Yaumal Qiyamah minal ahibbat. Barang siapa yang memisahkan kasih sayang antara ibu kandung dengan anak, maka Allah akan memisahkan dari kiamat dengan yang dia cintai. Makanya kalau ibu dengan anak itu tidak boleh dipisahkan. Saya sudah menyusun buku kajian hadis Tarbawi, itu mulai dari pranatal sampai dewasa. Dan dibahas sekarang di Masjid Al-Fitrah secara berangsur. Wallahu ghafurur rahim. Jadi berikutnya yang ke-6 takwil ayat. Jadi lebih dari jam 3 ya, karena asalnya jam 15:21, jadi 10 menit lah. Orang yang beriman, takwil, hijrah dan jihad, niatnya semata-mata mengharap rahmat Allah dan maghfirah. Itu ya takwil yang pertama. Takwil yang kedua, iman merupakan kepercayaan penuh 100% terhadap 6 rukun yang disabdakan Nabi, yang dikatakan oleh Ahmad tadi. Kemudian yang ketiga, hijrah minimal 2 macam, yaitu hijrah fisik, perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, dan hijrah perbaikan dalam segala aspek kehidupan. Pada prinsipnya, hijrah itu merupakan perbaikan dan peningkatan yang berakibat dari yang berakibat buruk. Hijrah juga dengan meninggalkan segala ucap, sikap, keyakinan, dan perbuatan yang bertentangan dengan keimanan. Takwil keempat, jihad prinsipnya perjuangan memperbaiki pihak lain yang secara garis besarnya terdiri dari jihad askari dan jihad fikri. Jihad askari lebih banyak dilakukan oleh orang yang mempunyai kekuasaan,
baik legislatif, yudikatif, eksekutif, nggak ada tes itu ya. Dengan pakai. Yang penting di pemerintahan itu jihad askari. Sedangkan jihad fikri dilakukan oleh siapapun dengan mengubah alam pikiran manusia agar benar baik dalam berpikir, bergerak maupun berperasaan. Makanya 3 R yang harus diperbaiki. R pertama rasio, R kedua raga, perbuatan, R ketiga rasa. Itu harus diperbaiki sesuai dengan keimanan. Itu dengan jihad memperbaiki. Kemudian 5, rahmat yang dicari cukup banyak dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka. Dan di situ yang kita harapkan. Kemudian ke-6, tersirat di dalam menguji ayat wallahu ghafurur rahim, jadi maghfirah, harap maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-7, iman, hijrah dan jihad tidak bisa dipisahkan dalam usaha meraih rahmat dan maghfirah dan kasih sayang. Oleh karena itu, menyambut tahun baru Hijriah dengan iman, hijrah dan jihad. Maka taktiknya, langkah yang paling utama dalam menyambut tahun baru Hijriah, pertama mengkaji masa silam sampai mana program peningkatan pelaksanaan iman, hijrah dan jihad tahun 1443 kemarin itu sampai di mana ya, dan itu harus pelajari masa silam itu diperintahkan oleh Allah, maupun pelajari masa silam sejarah yang lalu termasuk sejarah orang tua. Jadi kalau Bapak pembina tadi saya kelompokkan ke As-Sabiqunal Awwalun, saya mengisi ceramah di Al-Ghifari sejak tahun 2008, sejak tahun 2008 sampai 2011. Jadi itu sejarah penting, dan memang Rasul juga bersabda, "Al-lamu pelajarilah orang ansabakum min ansabikum," ya, keturunanmu. Jadi bapak saya saha, nenek, kakek, bau, budak-budak, kayak siwur, yang kemarin itu siapa saja. Itu dipelajari, bukan untuk dibanggakan, tapi untuk silaturahim. Silaturahim itu bisa menimbulkan memanjakan usia, memperbaiki rezeki, diperintahkan. Kemudian masa silam dipelajari untuk mereka. Kemudian masa depan itu harus lebih baik dari masa silam. Maka berusaha meningkatkan kualitasnya. Dan hijrah itu al-akhiratu khairun laka minal ula. Itu prinsip masa depan harus lebih baik. Makanya alhamdulillah Al-Ghifari semakin kesini semakin baik. Itu namanya rajulun sabiqun. Kemudian upacara peringatan tahun hijrah bukan hanya seremonial, tapi lebih utama perubahan sikap ke arah yang berbeda. Kelima, rahmat perlu terus menerus diraih dengan saling menyayangi sesama manusia, memanifestasi iman. Makanya di dalam Al-Quran iman selalu dikaitkan dengan amal soleh. Iman itu kepada yang enam. Amal soleh adalah bermanfaat bagi manusia. Jadi Rasulullah SAW juga menekankan keras. Ada seorang ibu, katanya sholatnya baik, Qurannya baik, segala macamnya hebat, sahurnya juga rajin, cuman kurang baik ke tetangga. Rasul menjawab benar. Karena apa? Karena tidak amal soleh. Jadi iman seperti tadi dipraktekkan sesuai dengan aturan 6 perkara, dan amal solehnya kepada perbuatan-perbuatan yang bermanfaat bagi manusia. Makanya sering ditemukan kalau menyambut bulan Muharram amal soleh seperti sahur. Bentuk amal soleh seperti sahur. Sahur itu iman. Amal soleh memberikan santunan,
dilanjutkan dengan zakatnya, dengan perbuatan-perbuatan baik. Saum itu amal solehnya kalau dia makanya ketika Rasulullah SAW bersabda kan, al-hajjul mabrur, haji mabrur laisa fi lahu jazaun illal jannah. Haji yang mabrur itu tiada pahala selain surga. Sahabat bertanya, apa buktinya ya Rasulullah haji yang mabrur? Kata Rasulullah SAW, ifsya'us salam wa it'amut ta'am. Jadi haji mabrur nama ritual, itu imannya. Lalu prakteknya, kesehariannya apa? Ifsya'us salam, yaitu menyebarluaskan perdamaian. Wa it'amut ta'am, memberi makan orang miskin. Jadi iman, amal soleh. Ketika ditanya, selalu amal soleh itu yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, saya membantu orang yang butuh bantuan, kemudian ada teman ikuti saya memberikan bantuan itu, maka itu lebih unggul dibanding iktikaf 1 bulan di masjidku ini, Masjid Nabawi. Itu amal soleh. Kemudian rahmat, ya. Berikutnya adalah iman, jihad dan hijrah terus dilaksanakan, introspeksi sampai di mana sudahkah kita lakukan iman ini diwujudkan dengan hijrahnya seperti apa, perbaikan peningkatan kualitas, dan jihad memperbaiki orang. Kemudian hijrah itu sebagai tahapan dakwah. Untuk berjamaah, tempat duduk bisa di samping atau di atas.